miliknya dia sejak tahun 2011. Jujur gue nggak nemu bisnisnya itu apa aja, tapi kalau kalian tahu ya, mungkin boleh tulis di kolom komentar yang lebih paham tentang informasi soal bisnisnya Ellen ini. Dan kemudian pada Desember 2024, aktivitas ilegalnya si Sun terhendus tuh oleh pihak kewenangan AS. Lalu Sun di saat itu akhirnya mengaku bersalah karena bertindak sebagai agen ilegal pemerintahan China. Dia nggak bisa ngelak. Sun juga mengakui bahwa dia bersama dengan tunangannya yaitu Ellen Wang yang menyebarkan konten pro-China di situs berita mereka atas permintaan pejabat pemerintah China. Bahkan di dalam dokumen pengadilan disebutkan kalau mereka menerima arahan langsung dari pejabat China untuk mengunggah atau mengupload konten-konten tertentu. Dan terkadang mereka meminta persetujuan terlebih dahulu ya kepada pejabat China sebelum mempublikasikan konten pro-China lainnya di Amerika Serikat. Pada Februari 2026, Sun akhirnya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara di Pengadilan Federal Los Angeles. Nah, dari situlah geng, akhirnya nama Ellen Wang ikut menjadi sorotan dan terseret ke dalam kasus ini. Kagetlah orang-orang pada saat itu, kok bisa seorang wali kota ternyata bisa menjadi seorang agen mata-mata dari negara musuh, yaitu negara China. Lalu geng, singkat cerita, di tanggal 11 Mei 2026, Ellen Wang resmi didakwa di Pengadilan Federal Amerika Serikat karena bertindak sebagai agen ilegal atau mata-mata bagi pemerintahan China. Di hari yang sama, Ellen juga langsung mengundurkan diri dari jabatannya dia sebagai anggota Dewan Kota sekaligus dari Wali Kota Arkadia. Wah, rame tuh wajahnya di media, geng. Dan pemerintah kota Arkadia menganggap kasus ini sangat serius karena ada dugaan pemerintah asing yang mencoba mempengaruhi pejabat publik di kota mereka. Setelah melakukan pemeriksaan internal, pemerintah kota memastikan kalau aktivitas yang dilakukan oleh Ellen itu tidak melibatkan uang pemerintah kota. Jadi ibaratnya tuh pemerintah kota tuh nggak terlibat nih di dalam tindakan yang dilakukan oleh Ellen. Itu hanya tindakan yang memang dia lakukan sendiri bersama dengan beberapa koleganya atau beberapa temannya termasuk dengan tunangannya gitu. Jadi sederhananya nih geng, apa yang dilakukan Ellen ini dianggap sebagai tindakan pribadi lah. Kasus ini memicu kekhawatiran besar karena Ellen diketahui pernah menerima dan menjalankan arahan dari pejabat pemerintahan China sebelum akhirnya dia menjabat sebagai pejabat publik di Amerika. Dan hubungan ini disebut tidak pernah diungkapkan secara terbuka, padahal sebagai pejabat terpilih di Amerika Serikat, seharusnya seseorang hanya bekerja untuk kepentingan masyarakat Amerika yang mereka wakili, bukan untuk pemerintahan asing, apalagi China yang merupakan musuh Amerika. Nah, atas dakwaan ini, Ellen Wang akhirnya mengaku bersalah bahwa dia sudah menjadi agen mata-mata bagi China dan dia terancam hukuman maksimal yaitu 10 tahun penjara federal di Amerika Serikat. Wah, gila ya geng. Ini kasus benar-benar kayak film gitu geng. Jadi itulah bagaimana awal mula Ellen Wang ini bisa jadi bagian dari mata-mata pemerintahan China sampai pada akhirnya tertangkap.